لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'adzakumullah. Alhamdulillah di malam ini dengan terbenamnya matahari maka sudah berlalulah tahun 1447 Hijriah. Sekarang alhamdulillah kita berada di tanggal 1 Al-Muharram 1448 Hijriah, 15 Juni 2026 Masehi. Sebenarnya tidak ada keistimewaan di tahun baru, sama saja tahun baru, bulan baru, cuman ada seandainya kita menampak hilal tentu berdoa. Kemudian keistimewaan-keistimewaan yang lainnya kalau kita lihat dari historinya, sejarahnya kenapa ada penanggalan ini terjadi pada pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ketika itu sudah mulai ada administrasi pengiriman surat-surat bukan kepada gubernur saja tetapi kepada raja-raja yang lainnya. Jadi sehingga penanggalan surat itu ini kapannya jadi tidak tahu. Maka diusulkanlah tentang penanggalan, banyak usulan dan akhirnya yang diterima bahwasanya tahun itu ditetapkan dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah itu yang mana Nabi SAW dan para sahabat meninggalkan Mekah menuju Madinah dari negeri yang ketika itu Mekah masih negeri kufur ke negeri iman, Darul Iman, yaitu Madinah, Yasrib, Madinah. Tetapi setelah Fathul Mekah maka itu tidak ada lagi hijrah antara Mekah ke Madinah. Kata Nabi, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah sesudah Fathul Mekah. Karena setelah Fathul Mekah, Mekah pun menjadi negeri iman, Darul Iman. Dan itu sampai akhir zaman. Dan dua kota suci Haramain itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta Dajjal itu tidak bisa masuk. Jadi ketika Dajjal ingin masuk, datanglah malaikat menghalanginya dengan senjata, dengan pedang. Sehingga Dajjal tidak bisa masuk dua kota ini. Itu Mekah dan Madinah. Akan tetapi Madinah itu digoncang, ada gempa untuk mengeluarkan orang-orang munafik, sehingga orang munafik keluar dari Madinah. Yang tinggal adalah orang-orang beriman saja. Ini sedikit histori tentang penanggalan ya tahun, kenapa ada tahun Hijriah itu pertamanya, peristiwa hijrah Nabi SAW itu ditetapkan sehingga administrasi surat menyurat itu tahu, oh ini ternyata di tahun kesekian ini tahun sekian. Dahulu tidak ada. Ini kapan nih surat ini, kapan surat ini. Alhamdulillah sekarang kita pun sudah jauh
dibandingkan zaman Nabi SAW sudah 14 abad yang lalu, 1448 Hijriah, sudah lama ya. Itu kalau sesuatu yang sudah lama, jauh di antara sumbernya, itu tentunya datang ke sininya banyak kekurangan, banyak penambahan tentunya. Mungkin ada di antara kita yang pernah ikut outbound, semacam pelatihan permainan, itu membisikkan dengan bisikan dari 1 sampai berantai-rantai, mulai dari A, B, C, D, E, akhirnya yang mulainya dibisikkan ini sampainya berbeda. Lalu dicari kesalahan. Akhirnya setiap mulai kesalahan ini salah. Akhirnya di situnya lain. Misalnya yang diucapkan aku pergi ke pasar, aku pergi ini. Akhirnya ke pasar ini membeli ini. Jadi lain apanya? Kalimatnya yang sampai ke ujungnya. Begitulah kita hidup di zaman ini 1448 Hijriah. Tentunya apa yang ada di zaman Nabi SAW itu sudah ada penambahan dan pengurangan. Tetapi alhamdulillah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu manhaj, metode beragama, cara beragama. Nah, ini yang membedakan kita dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Semuanya akan mengaku, umat Islam di seluruh dunia akan mengaku, tidak ada yang tidak berani, yang kami berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Semuanya pasti. Tidak ada, oh kami tidak memakai hadis, tidak ada yang berani. Semuanya, tetapi menurut ada timbangan yang ketiganya. Menurut siapa? Ada yang mengatakan menurut ini, menurut pendiri ini, menurut organisasi ini, menurut pemahaman ini, menurut tariqah ini, menurut ini, semuanya. Banyak. Alhamdulillah kita mengenal manhaj, cara beragama, Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih sebagaimana yang dipahami oleh generasi awal, salafus saleh. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memahami, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga zaman setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana di awal-awal sudah kita singgung. Ini nikmat, di antara nikmat yang sangat besar. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Sunnah itu nikmat yang besar. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gara-gara sedikit permasalahan, akhirnya hilang nikmat yang banyak. Banyak nikmat yang tanpa kita sadari. Coba tangan kita tidak bisa bergerak di antara, bahkan ini penyakit bukan untuk orang muda saja, bukan orang tua saja, orang muda pun sudah terjangkiti. Seperti stroke ya, itu bukan orang di atas umur 50 tahun saja, bahkan yang muda pun itu terkena karena kebiasaan buruk begadang dengan men-scroll HP-nya. Nah, itu ternyata dicari sebabnya itu kurang istirahat. Kan kalau orang dengan HP itu kan tanpa bergerak, nah, akhirnya salah satunya tersumbatlah saluran sarafnya, akhirnya stroke. Tapi itu bukan sehari dua hari, tentunya tahunan, akhirnya terjadilah. Kalau dahulu kita mengatakan orang stroke itu sudah tua di atas 50 tahun, sekarang enggak. Itu juga penyakit yang lainnya, gagal ginjal, cuci darah, itu bukan orang tua saja, anak-anak pun. Dengan apa? Dengan makanan yang dikonsumsi. Ini fenomena di zaman ini. Adapun masalah tentang pergantian tahun yang tadi, cuman kita yang ingatkan yaitu tentang pentingnya masalah waktu. Sebenarnya muhasabah ini bukan di akhir tahun saja, di setiap hari. Kata ulama terdahulu seperti Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bahwasanya diri kita ini bagian dari pada hari. Bergantinya hari, berlalunya hari, maka hilanglah satu kesempatan kita hidup di dunia. Nah, tapi kita jarang memikirkan itu. Bertukar hari, bertukar. Jadi kita itu mendekati kepada kematian. Setiap hari itu kita menuju kepada kematian. Nah, itu yang hakikatnya. Nah, cuman permasalahannya bekal yang kita bawa. Bekal. Kalau di dunia kita berumur rata-rata umat Nabi SAW 60-70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Nah, itu cuman 60-70 tahun. Sementara jangankan untuk di alam yang setelahnya dibangkitkan yaumul ba'ts, di alam kubur saja, barzakh,
Sebagaimana kita pernah singgung, Nabi SAW 1448 dikurang 11. Berapa jadinya? 1437 tahun yang lalu. Nah, itu sudah Nabi di barzakh 1437 tahun. Karena Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Nah, berapa lamanya? Belum nabi-nabi sebelumnya, belum Nabi Adam yang Abul Bashar, kakek moyang manusia, itu sudah berapa ribuan tahun atau mungkin jutaan tahun yang kita tidak mengetahui. Kalau penanggalan, kalau lihat kita ada yang Masehi, kalau kita belajar sejarah, sirah, tarikh, ada SM terkadang sebelum Masehi. Entah berapanya kita tidak mengetahuinya. Ini masalah pentingnya waktu, dan agama kita sudah mengingatkan. Di antaranya awal-awal surat Nabi bersumpah, Allah bersumpah, bukan Nabi. Allah bersumpah dengan waktu. Wal fajr, wad duha, wal asr. Banyak Allah bersumpah dengan waktu karena saking pentingnya waktu. Bahkan di dalam surah Al-Asr itu, wal asr innal insana lafi khusr. Jadi demi waktu, demi masa, manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Semuanya. Allah yang menyebutkan, bersumpah Allah dengan taukid, menekankan semua manusia itu dalam keadaan merugi. Dikecualikan di ayat berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tidak akan seseorang itu bertambah keimanannya atau ada keimanannya tanpa belajar, berilmu. Mustahil. Apalagi wa'amilus shalihat. Jadi dengan ada keimanan ini, itulah yang mendorongnya untuk beramal saleh. Dengan dia belajar, mengetahui, dengan itulah dia mengamalkannya. Nah, ini yang tidak merugi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan saling mewasiatkan, nasihat menasihati dalam kebenaran. Perhatikan di sini, saling menasihati, bukan menasihati tetapi saling menasihati. Bukan yang berbicara saja yang memberi nasihat, yang berbicara juga membutuhkan nasihat juga. Misalnya ada keliru di penyampaian, tidak masalah. Nanti setelah sholat, Ustaz tadi mengatakan begini, sepertinya keliru, diluruskan, nasihat. Nah, jadi saling, nah, itulah bagaimana agama kita, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, tentunya dalam kesabaran. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini juga dinukilkan di dalam, mungkin sudah ada belajar di sini kita, di matan Ushulus Tsalatsah. Dibawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Lau ma anzalallah ala khalqihi hujjatan ala khalqihi illa hazihi surah lakafathum." Jika seandainya Allah menurunkan hujjah ala khalqihi, atas makhluknya, illa hazihi surah, kecuali surat ini saja, surah Al-Asr yang kita sebutkan tadi, lakafathum, maka itu mencukupi. Pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala agar tidak merugi, ini yang dilakukan. Beriman, beramal soleh, dan saling nasihat menasihati supaya tidak merugi. Tidak ada di antara kita yang tidak mau merugi, semua kita mau beruntung. Dan salah satu keberuntungan yang sangat diimpikan adalah di akhirat, yaitu dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Beruntung. Nah, jadi ini keberuntungan. Dan betapa banyak kita dipanggil di panggilan azan, hayalah sholah, hayalal falah, menuju keberuntungan atau kemenangan. Tapi banyak sudah dipanggil, tidak mau juga. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Tapi kalau ada dipanggil di Piala Dunia, mau ya. Dijagokan, ini saya negara ini, ada pemain top di situ. Ini Allah musta'an. Tiba giliran piala akhirat, Allah musta'an.
Ini kita singgung karena memang itulah kejadiannya sekarang. Dan kita tidak menggubris tentang tentang keadaan sekarang dengan keadaan ekonomi sekarang. Tentunya akan menempuh air di dalam dulang. Akhirnya kena sama kita juga, karena pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya, akarnya adalah rakyatnya. Sementara pimpinan itu pucuknya. Jadi akarnya yang bermasalah, rakyat bermasalah. Itu dianugerahkan kepemimpinan yang seperti itu, yang sekarang ini. Kita bukan mengatakan person ya, tapi rata-rata kita berapa sekarang? 270 juta jiwa ya, lebih kurang. Nah, tapi rata-ratanya, inilah gambarannya pemimpinnya. Nah, itu makanya kita tidak, karena kalau kita bersuara, orang-orang akan mengatakan kita yang berbeda pemahaman, ente murjiah, ente ini. Jadi semuanya menganggap melabeli kita. Disuruh kita taat kepada pemimpin akidah Ahlussunnah, ente salah ini pemerintah yang zalim ini, enggak, pemerintah ini doakan pemimpin kita, ente murjiah. Jadi dari sisi kita seolah-olah diserang. Ada teman-teman kita yang bersebelahan mengaku Ahlussunnah juga, bermanhaj salaf juga. Lalu karena berbeda, lalu mereka mengatakan kita ente sururi. Sururi. Ini zaman fitnah ya, semuanya melabel-label, kemudian seolah-olah mereka lah yang benar. Kita mengatakan manhaj salaf itu maksum. Itu maksum, tetapi salafinya, pengikutnya itu tidak maksum. Kita semuanya sama dengan sesama muslim yang lainnya. Kita berdosa, kita ini juga sama-sama, kita peserta berlomba-lomba untuk kebaikan. Sama semuanya. Karena tidak ada bagi kita jaminan, setelah kita mengenal tata cara beragama yang seperti ini, lalu kita ada jaminan masuk surga. Tidak ada. Semuanya dihisap. Sebagaimana telah kita lewati, semuanya akan dihisap, semuanya detail. Tidak ada satupun yang terluput. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Meskipun sedikit kebaikan. Apa kebaikan yang kita lakukan? Misalnya tersenyum kita berjumpa dengan saudara kita di masjid atau di jalan, itu sudah kebaikan itu. Jangan diremehkan. Ya ma'syaral nisa, kata Nabi SAW, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, kata Nabi SAW. Karena Nabi banyak melihat wanita itu masuk neraka, di neraka banyak para wanita. Dan bersedekah walaupun hanya separuh biji kurma. Jangan diremehkan. Kurma kita tahu dibuka puasa, separuhnya kita sedekahkan, walaupun hanya itu, jangan disepelekan kebaikan itu. Semuanya akan dicatat oleh malaikat yang bertugas. Begitu juga dengan keburukan. Kalau dilihat tafsir Ibnu Katsir di awal-awal iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, itu dinukilkan riwayat ketika ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq menangis Abu Bakar, karena sedetail seberat biji sawi, atau bahasa alamnya sekarang, ilmu eksaknya, sebesar atom gitu. Karena atom adalah partikel terkecil dari satu unsur. Sekecil itu Allah akan catat. Maksudnya malaikat yang ditugaskan. Nanti akan nampak keburukan itu. Misalnya kita cemberut berjumpa dengan saudara kita, itu dihitung. Cobalah berjumpa dengan salah satu orang kan, jumpa. Nggak ada senyumnya, perasaan kita lain kan? Lain nih orang kok kenapa nih? Itu bayangkan, hanya sedikit itu saja agama kita mengatur. Apalagi tentang menjatuhkan kehormatan saudara, tidak mengembalikan hak saudara dan seterusnya. Itu perkara yang sangat besar. Dan nikmat keimanan itu banyak yang dilalaikan oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nikmatani, dua nikmat yang maghmunun katsirum minan nas, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihah, kesehatan, kemudian wal faragh, dan waktu luang. Waktu juga lagi.
Kalau semboyannya orang Sumatera Barat, Sumatera Barat, orang Barat, time is money, waktu adalah uang. Tetapi kalau orang Arab itu tidak mengatakan demikian. Waktu itu waktu kasayf, waktu itu ibarat pedang. Kalau tidak bisa menggunakannya akan memenggal kita. Lebih ekstrim mana? Waktu adalah uang atau waktu jadi gunakanlah waktu. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-12 itu khusus bagi orang tua kita yang di usia senja, di nasihat yang tulus ya, dari sebenarnya kita semua sama saja tidak memandang umur, tetapi di situ Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membuat judul bab yang khusus untuk orang yang berusia senja, yang usia tua, agar sisa-sisa umurnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dan jika itu digunakan misalnya, kan kita tidak tahu, yang berbicara pun tidak tahu kapan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cuman dari tanda-tanda sudah sepuh, semuanya yang sudah memutih, ini kan sudah senja istilahnya. Lalu sisa-sisa, apakah Allah memberikan kesempatan 4 tahun lagi, 5 tahun, 2 tahun lagi, kan tidak tahu. Cuman apabila sisa kehidupan itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah, kesalahan yang dahulu-dulu itu Allah akan hapuskan. Ini kabar gembira, luar biasa bagaimana Allah hanya sedikit dari beberapa sisa dari umur kita dari kematian, yang lama itu Allah akan ampuni. Bayangkan kerahman Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin orang tua kita yang sepuh umurnya 60 tahun, 70 tahun, alhamdulillah sekarang sudah rajin ke rumah Allah. Bagaimana dengan 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu? Ada lalai-lalainya, otomatis. Nah, ini gunakan kesempatan ini, sisa-sisa umur itu gunakan untuk ketaatan kepada Allah, dan Allah akan hapuskan yang dahulu-dahulu kesalahannya. Dan semuanya ya, semuanya. Tapi Imam Nawawi membawakan bab yang khusus untuk yang usia senja. Kita pun demikian, meskipun belum 50, tetapi tidak ada jaminan sampai umur ke-50, tidak sampai. Cuman gunakan kesempatan hidup itu untuk membenahi diri. Sisa-sisa umur yang Allah berikan. Tidak terasa betapa banyak berita si fulan sudah meninggal, si fulan sudah meninggal, si fulan sudah meninggal, si fulan berubat ke daerah tertentu meninggal. Seperti itu. Banyak berita-berita yang kita dapatkan orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit muqaddimah dalam rangka saling menasihati tentunya tentang masalah waktu, karena tadi bertepatan dengan pergantian waktu ya, pergantian tahun. Sebenarnya setiap detik, setiap menit itu waktu yang sangat berharga sebenarnya. Dan bagi yang tidak menggunakan, seolah-olah membuang-buang waktunya. Seolah-olah membuang-buang waktunya. Baik, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pelajaran kita di memetik faedah dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita masih di rangkaian rukun iman yang ke-5 ini, tentang beriman kepada hari akhir. Masih rangkaian itu. Cuman dipisah-pisah oleh penulis dalam bentuk prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah, dipisah satu-satu. Dan alhamdulillah kita telah pelajari di pekan yang lalu, bulan yang lalu ya, bagaimana Ahlussunnah mengimani adanya sirat, ada 2 bab ya, sama haud ya, telaga Nabi SAW. Di poin yang ke-37 ini, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Ini prinsip dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum kita sebutkan bahwasanya syafaat itu adalah hak wewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terkadang orang salah meminta syafaat kepada Nabi SAW. Tidak ada hak Nabi tentang syafaat. Semuanya hak Allah Subhanahu, kecuali diredoi oleh Allah, diizinkan oleh Allah. La yashfa'u indahu illa biizni. Jadi meminta syafaat itu kepada Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Begitu.
Jadi memintanya kepada Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW atau mendapatkan syafaat sesama kaum muslimin, sesama orang beriman memberikan syafaat. Misalnya kita di majelis ini ada seseorang yang ternyata Allah azab dia, lalu ada di antara jamaah, ya Allah, sesungguhnya si fulan dulu sama-sama di musola Ali bin Abi Thalib, hadir di salat berjamaah, hadir di kajian. Ini namanya syafaat sesama kaum muslimin, orang-orang beriman. Ada. Nah, itu makanya banyak kebahagiaan orang yang berkumpul sesama orang yang dalam ketaatan kepada Allah. Saling memberi, bisa memberikan syafaat. Dan orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat, itu lebih banyak lagi. Orang yang mati syahid. Taib. Itu yang pertama ya, bahwasanya syafaat itu bukan diminta kepada Nabi, tetapi kepada Allah, syafaat Nabi. Seperti itu. Karena ada orang kita minta syafaat kepada Nabi SAW, ini tidak boleh. Sama juga seseorang meminta kepada Nabi SAW, tidak boleh. Saya berdoa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, minta kepada Nabi. Misalnya pergi ke haji atau umrah, lalu singgah ke Masjid Nabawi misalnya, lalu menghadap ke kubur Nabi, meminta kepada Nabi. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meminta dalam doa ya, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bayangkan ke manusia atau makhluk Nabi, kepada manusia atau makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita meminta. Apalagi selainnya. Ke wali-wali, ke kubur-kubur keramat kata orang ya, kemudian ke pohon-pohon keramat, ke keris-keris keramat, cincin keramat, semua keramat. Nah, ini harus diluruskan akidah kita ini. Harus diluruskan. Nah, ini yang seperti ini yang kita ajak umat. Inilah dakwah kita, mengajak orang untuk Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menuju jalan ini. Bukan dakwah kita, bukan dakwah ini enggak. Kita bersama-sama, kita rangkul dakwah, kita mengajak dengan lemah lembut. Ini gara-gara orang semangat akhirnya kasar. Tengoklah kajian itu tuh. Oh ini oknum. Tapi pada hakikatnya dakwah ini adalah kelembutan. Sebagaimana Nabi SAW mendakwahkan Quraisy ketika itu dengan lemah lembut. Prinsipnya. Adapun ketegasan, ada momen-momen tertentu Nabi tegas, itu ada. Tapi pada prinsip dasarnya dengan lemah lembut. Taib. Berkata mu'alif, penulis rahimahullah ta'ala dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah mengimani adanya syafaat pada hari kiamat. Ini definisinya ya, syafaat menurut bahasa syafaat itu berarti dia witir ya, menggenapkan. Maksudnya dari ganjil menggenapkan. Kemudian menggabungkan dan mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Itu secara etimologi, secara bahasa. Syafaat juga berarti wasilah. Wasilah maksudnya perantara atau tolab, permintaan. Adapun secara istilah terminologi, syafaat itu adalah atawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin au daf'i madarrah, kata mu'alif di sini. Itu menjadi perantara bagi orang lain dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Apa syarat dari yang diberikannya syafaat? Jadi diberikan syafaat oleh Allah itu apa syaratnya? Ada 3. Disebutkan di sini. Yang pertama yaitu izin Allah kepada pemberi syafaat. Misalnya Nabi memberikan syafaat, Allah mengizinkan kepada Nabi SAW, baru bisa Nabi SAW memberikan syafaat. Allah memberikan syafaat kepada malaikat, baru malaikat bisa memberikan syafaat. Harus tunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi kita singgung dalam surah ayat kursi, surah Al-Baqarah di ayat 255, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhu sinatu wala nahum. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya baik di langit dan bumi beserta isinya itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Lalu bagaimana kepemilikan kita? Itu kepemilikan pinjam namanya. Allah meminjam. Adapun yang sebenarnya adalah semuanya milik Allah. Kita dititipkan oleh Allah. Semuanya titipan bagi kita. Bukan itu, makanya ketika ada orang meninggal, apa yang kita ucapkan istirja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kami kembali. Semuanya kembali kepada Allah. Nah, ini titipan semuanya. Harta titipan, anak-anak titipan. Nah, tentang amanah itu bisa enggak kita mengembannya? Anak sebagai titipan amanah yang Allah berikan kepada kita, bisa enggak kita menjadikannya anak yang soleh dan soleha? Sebagai mesin pencetak amal kita. Dalam tanda kutip ya, maksudnya setelah kita tiada, mereka beramal, itu kita mendapatkan pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, wa alaisal insan illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu mendapatkan apa yang diusahakannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kita nukilkan kembali karena begitu bagaimana pemahaman beliau yang sehingga kita di Indonesia menisbahkan diri Asia Tenggara, bukan Indonesia saja, kepada Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dinisbahkan Asy-Syafi'i itu nama kakeknya, dinisbahkan. Jadi saking tajamnya pemikiran beliau, apa kata beliau mengenai ayat itu? Anak adalah hasil usaha dari orang tuanya. Bukankah meskipun kita titipkan ke lembaga pendidikan, tetapi kan itu usaha kita. Kan kita ingin anak kita itu kebaikan, mengajarkan kebaikan ini. Kan tidak ada satu kita yang ingin anak itu berbuat buruk, tidak ada. Jadi ketika kita usahakan anak itu kita masukkan pendidikan atau kita yang mendidiknya langsung, mengajarkannya Al-Quran, akhlak, adab dan seterusnya, beribadah, nah itu kita mendapat pahalanya ketika anak itu mengerjakan tersebut. Dan setelah wafat kita juga mendapatkan. Jadi doa anak yang soleh itu bukan hanya berdoa kepada Allah, Allahumma warhamhu, bukan hanya sekedar itu, tetapi amalannya itu juga mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Seperti itu juga orang yang memberitahu kebaikan, misalnya ini kita dalam puasa Asyura misalnya, lalu kita beritahu orang, kita ingatkan. Ketika orang itu mengamalkan, kita mendapatkan pahala juga tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Nah, ini salah satu indahnya dakwah tersebut. Indahnya dakwah. Begitu juga dengan keburukan. Dan kita tidak ingin anak itu berbuat buruk, dan kita tidak mengajarkan keburukan. Ketika anak itu berbuat buruk, kita nggak mendapatkan dari maksiatnya, karena kita nggak pernah mengajarkan, kita tidak berkenan. Tapi ketika anak itu berbuat buruk, kita nggak mendapatkannya. Ada nggak dari kita ajarkan, nak mencopetnya kayak gini, nak? Ya nggak ada. Nak gini, nggak ada kan? Begini, nanti keluar kamu wahai fulanah, misalnya dia anak perempuan, gak usah pakai jilbab, keluar aja lah, kan tak ada kita ajarkan. Kita ngajarkan tutup auratnya, nak ini gitu, bagi anak perempuan. Taib. Jadi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dia diambil dalilnya, man zallazi yashfa'u indahu illa bizni. Sebagaimana kita singgung tadi, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Karena kalau kita kaitkan di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Apakah Allah tidak menguasai dunia? Dunia Allah menguasai, tetapi kenapa ditekankan di ayat itu? Karena yang lainnya tidak ada lagi pengaruhnya. Tidak ada lagi raja-raja, tidak ada lagi penguasa, tidak ada lagi presiden. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yang dijelaskan di hadis qudsi, aina amlakul dunia, mana raja-raja dunia? Allah tanyakan. Tidak ada. Semuanya datang kepada Allah dengan statusnya hamba. Semuanya.
Nah, jadi itu penekanan bahwasanya tidak ada yang bisa berkutik. Jangankan untuk melihat Allah mengangkat kepala, untuk menggeser telapak kaki saja tidak bisa orang di padang mahsyar. Nah, saking takutnya, saking dahsyatnya hari tersebut. Sebagaimana kita jelaskan, dibangkitkan tanpa berpakaian, tanpa berkhitan, tanpa beralas kaki. Nah, bayangkan itu keadaan yang mengerikan. Nah, orang tidak pengaruh lagi dengan keadaan orang tanpa berpakaian. Tidak, sudah takut semuanya. Itu yang pertama, izin Allah kepada pemberi syafaat. Itu syaratnya. Yang kedua, ridho Allah kepada yang memberi dan yang diberikan. Allah ridho terhadap, misalnya Nabi memberikan syafaat kepada Nabi, dan Nabi memberi syafaat misalnya ke pamannya, misalnya contohnya kepada Abu Thalib, diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Apa yang didapat oleh Abu Thalib dengan syafaat Nabi? Itu diberikan keringanan azab. Itu Abu Thalib azabannya hanya, dalam tanda kutip ya, hanyanya jangan diremehkan, hanya dipakaikan sendal dari neraka. Akan tetapi walaupun demikian, ketika dipakaikan telapak kakinya itu ubun-ubunnya kalau menggelegak ya. Nah, begitu. Itu jangan hanya ya, itu pedih azab yang, karena inna adzabi lasyadid, azabun alim, seperti itu. Jadi azab sangat pedih. Jangan bayangkan yang kita hanya ya, tetapi itu azaban yang ringan, tetapi dahsyatnya demikian. Nah, itu harus ada izin, dan yang memberi kepada siapa harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Ini dua, pertama harus izin Allah, yang kedua yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat itu sama-sama diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, Allah berikan kepada orang yang bertauhid. Allah berikan kepada orang yang tidak bertauhid tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan syafaat. Lalu kata mu'alif, orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang baik dan benar kecuali Allah, dengan ikhlas dari hatinya. Ini orang yang berbahagia mendapatkan, yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat kelak. Ini dinukilkan di dalam hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari. Adapun orang yang kafir, ini disebutkan di sini, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 48, fama tanfahum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberi syafaat. Begitu pula bagi orang yang berbuat kesyirikan, syirik, mereka tidak mendapatkan syafaat. Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat memiliki 3 macam syafaat. Ini syafaat Nabi SAW ada 3. Syafaat yang pertama yaitu asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang paling besar. Ini telah berapa kali kita sebutkan ya, yang ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, entah berapa lama itu, entah berapa puluh tahun, pergi ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya mendapatkan syafaat Nabi itu, makanya dinamakan syafaat al-uzma. Seluruhnya dari Bani Adam, bahkan Nabi Adam sendiri mendapatkan syafaat ini, yaitu dengan ditegakkannya hisab. Seluruhnya. Apa itu syafaatul uzma, syafaat yang agung? Disebutkan di sini yaitu syafaat yang beliau berikan kepada umat manusia di mauqif, di saat kritis, ketika manusia seluruhnya dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil, sehingga mereka berada dalam keadaan susah dan keadaan sedih yang luar biasa. Pada saat seperti itu mereka mendatangi Nabi Adam sebagaimana kita sebutkan, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, lalu Nabi Isa bin Maryam untuk meminta syafaat, namun mereka semua menolaknya. Dan terakhir kalinya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW
untuk meminta syafaat darinya, maka Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada umat manusia agar mereka diberikan keputusan, ditegakkan hisab. Baru ditegakkan hisab. Itu syafaat yang pertama, itu khusus untuk Nabi SAW. Itu hak Nabi SAW yang istimewa, tidak ada kepada Nabi yang lainnya. Kemudian syafaat yang kedua, yaitu syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan kepada para ahli surga untuk memasuki surga. Jadi kedua syafaat tersebut adalah khusus bagi Rasulullah. Jadi ada orang yang diberikan syafaat kepada ahli surga untuk masuk surga, itu juga syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam syarah aqidah al-wasithiyah. Nanti bisa dilihat footnote-nya. Kemudian syafaat yang ketiga, yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Jadi syafaat ini untuk Nabi Muhammad SAW, para nabi, para siddiqin, dan yang lain dari kalangan kaum mukminin. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat. Jadi bukan yang ketiga ini bukan khusus untuk Nabi saja. Ada pada Nabi yang lainnya, ada para siddiqin, dan kalangan mukminin sebagaimana disebutkan tadi. Orang beriman juga bisa memberikan syafaat. Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada orang yang semestinya masuk neraka untuk tidak masuk neraka. Serta memberi syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan dari api neraka. Yaitu untuk para pelaku dosa besar dari umat Islam yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Satu saja syaratnya, jangan berbuat syirik. Meskipun dia berzina, meskipun dia membunuh, minum khamar, tetapi tidak berbuat syirik, ini bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini beda kita akidah Ahlussunnah dengan akidah yang lainnya. Kalau Khawarij itu kekal di neraka, tidak ada kembali. Pelaku dosa besar itu kekal. Adapun akidah Ahlussunnah, selagi ada keimanan, walaupun hanya sebesar biji sawi, mengakui la ilaha illallah, itu tidak kekal di neraka. Ini jelasnya akidah yang benar ya, akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Kemudian disebutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Al-Hafiz Ibnu Katsir dan pensyarah akidah At-Tahawiyah berkata, tujuan para ulama terdahulu salafus soleh membatasi bahasan tentang syafaat dengan hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar adalah sebagai bantahan terhadap firqah Khawarij, sebagaimana kita singgung tadi, dan juga mengikuti mereka dari firqah Mu'tazilah. Jadi terbantahkan ya. Syafaat ini diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi syafaat yang ketiga ini, itu Nabi SAW memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar yang masuk neraka, mereka tidak meyakini. Ini nggak ada syafaat ini, kata mereka, ditolaknya. Begitu juga dengan Mu'tazilah juga menolaknya, karena mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar akan kekal dalam neraka dan tidak bisa keluar. Ini akidah mereka, baik dengan adanya syafaat maupun yang lainnya. Pendapat mereka tersebut adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan, karena hadis-hadis tentang syafaat adalah hadis yang mutawatir. Ahlussunnah mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari neraka beberapa kaum tanpa melalui syafaat, akan tetapi berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir, Ahlussunnah juga mengimani bahwasanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi setelah dimasuki orang-orang dari dunia tidak akan penuh, maka Allah menciptakan beberapa kaum, lalu Allah Azza wa Jalla memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Taib, alhamdulillah itu mengenai syafaat. Jelaslah bagi kita, teranglah bahwa syafaat itu ada. Yang pertama, kemudian syafaat Nabi ada 3 tadi disebutkan, syafaatul uzma, kemudian syafaat orang yang masuk surga berkat syafaat Nabi, dan syafaat yang ketiga bukan khusus untuk Nabi saja, tetapi bagi para nabi, orang-orang yang siddiqin, orang-orang mukmin yang lainnya, yaitu syafaat ketika seseorang masuk neraka. Ada orang yang masuk neraka bisa memberikan syafaat. Tentunya tadi harus sesuai dengan syaratnya. Apa syaratnya? Harus dengan izin Allah. Yang kedua, yang memberikan syafaat, yang mendapat syafaat harus ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak pelaku syirik. Itu orang yang bertauhid. Di 3 itu syaratnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Tentunya dengan izin Allah
apa yang kita butuhkan dari syafaat Nabi SAW, kita sangat membutuhkan. Tentunya tidak ada syafaat kecuali yang syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang perlu kita ingatkan, ada suatu hadis yang dahulu kita berpikiran, ini dengan ini yang kita akhiri pelajaran kita beranggapan bahwasanya yang dekat majelis duduk di hari kiamat, yaitu di surga, itu hanya para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, Umar ini. Ternyata tidak. Ada kesempatan dari umat Nabi SAW yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Jadi orang yang dicintai dan aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah, yang tempat duduknya dekat denganku di hari yaumul qiyamah, siapa? Ahsanu khuluq. Itu orang yang paling baik akhlaknya. Karena orang yang berbuat akhlak baik itu berasal dari keimanan yang kuat. Tidak akan bisa seseorang itu berbuat baik tanpa dorongan dari keimanan. Nah, ini dia. Adapun orang-orang yang berbuat buruk, tentu keimanannya dipermasalahkan. Demikian yang bisa kita pelajari, yaitu poin tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adanya syafaat di hari kiamat. Mohon maaf jika ada kesalahan, maka kita akhiri pelajaran kita di malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.